siang semuanya teman-teman. Saya di sini pesenetron dan bintang iklan yang asal Lampung juga. Jadi saya sangat peduli sekali dengan atas kisruhnya antara Bang Taun dan Bunda Dede ya. Nah, Bunda Dodor ya. Ini saya berharap tidak terjadi polemik dan mengakibatkan pencemaran nama baik. Jadi saya mengajak Bang Taun dan Bang Taun juga ke Jakarta untuk preskon untuk memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Silakan Bang Taun dan teman-teman wartawan. Ini apa? Boleh ceritakan dari awal Bang mungkin. Hah? Dari awal. Apa gitu? Oh, dari awal emang Bunda yang mau minta bantuan dari saya. Kenal Bunda gimana dulu Bang awalnya Bang? Kenal dulu waktu saya live di Jogja waktu liburan sama keluarga. Dia masuk live saya di TikTok. Ya menanya-nanyakan ya. Akhirnya kami saling follow dan dia ngecek kayak telunjuk gitu kan. Oh, saya basa-basi lah ya kan. Gini-gini akhirnya tibalah dia itu manggung di Metro waktu itu. Manggung di Metro itu saya live, dia live, kami bergabung. Dan janjian lah bertemu. Pada saat itu janjian bertemu sampai di Metro itu yang ngobrol lah, foto-foto sama saya, teman-temannya segala macam ya. Habis itu saya menanyakan kepada beliau memang waktu itu, menanyakan kepada beliau viral ini udah dapat apa gitu, ya kan? Setelah itu beliau ngomong yang nggak dapat, dia nggak paham dan minta bantu, ya kan? Dan saya juga ya udah ayo kita bantu kalau emang mau dibantu gitu loh. Dan akhirnya ya terjadilah yang ke Jakarta itu gitu. Setelah ke Jakarta gimana lagi Bang? Bilangnya diajak sama Bang Taun atau seperti apa mungkin? Jadi gini ceritanya, jadi emang Bunda itu memang ada tawaran TV, tapi dia itu kan nggak mengerti. Sampai dia bikin juga klarifikasi berdua suaminya itu bilang saya mencatut nomor atau memasang nomor itu sendiri ke nomor apa KP dia ya, KP dia. Sedangkan itu ada buktinya saya. Atau mau denger ya? Boleh ya? Karena kan klaimnya Bunda sendiri kan dibilangnya Bang Taun sendiri yang ganti. Nah ini ada kata-kata dia sendiri. Kalau dia yang minta saya ganti nomor saya. Nah, udah saya sudah setuju. Saya udah nelpon suami, udah ngomong sama anak saya yang tua. Oh, ulang lagi ya? Karena ini kemarin saya kontenin. Volumenya udah. Di tahu nak. Nah, udah saya sudah setuju. Saya udah nelpon suami, udah ngomong sama anak saya yang tua. Tempel lagi yang nomor HP itu kayak mana caranya? Di IG, di Facebook, di TikTok. Kirim nomor kan anak-anak kan mesti nempel gitu. Nomor kamu aja yang udah diubah jadi Dino. Nah, uyun kanya mah pendai. dia nggak ngerti. Diartikan aja. Itu diartikan ya? Iya. Yang terakhir itu dia ngomong Dari adalah awalnya. nomor itu sudah diganti dengan Dino, admin saya. Nomor admin endorse saya yang biasa. Tolong dibantu, saya nggak ngerti. Berarti kan di sini dia yang mau minta bantuan kepada kita, bukan saya yang mau menawarkan diri atau memaksa dia gitu loh. Tapi bahasa dia kan seolah-olah kayak saya yang memaksa gitu. Bang, undangan yang di Jakarta itu abang yang mendapatkan undangan atau memang Bunda langsung yang mendapatkan undangan baru abang yang Ya memang itu undangan dari sana. dari pihak TV? Ya. Itu kesepakatannya seperti apa Bang, pekerjaan antara Bunda dengan abang sendiri? Ya saya membantu dia. Dan di Lampung itu ada beberapa endorsean pun yang ditanyakan ke saya termasuk di 12 poin, itu pun ke rekening dia karena saya nggak mau megang duit dia tadinya. Saya cuma membantu untuk endorse ini gitu. Tapi budgetnya sekian langsung ke rekening dia. Kenapa itu sampai di Jakarta itu ada yang ke saya? Karena dia kan ngomong ada duit. Saya ini bantu, ya udah gini aja, Mak. Nanti uang itu saya kumpulkan, ya kan? Duit yang pengeluaran di Jakarta saya talangin gitu loh. Saya ngebantu dia. Ada kesepakatan nggak Bang? Biasanya kan kalau di Jakarta manajemen artis itu sekian persen untuk yang mencarikan pekerjaan, sekian persen untuk artisnya gitu. Ada kesepakatan itu tidak Bang? Ya nggak ada sepakatan apa-apa. Pure hanya membantu. Hanya membantu dia.
Berarti nggak ada hitam di atas putih, artinya seperti itu. Nggak ada. Kita nggak ada hitam di atas putih karena dia itu dari Lampung, saya juga dari Lampung, ya saya ngebantu dia. Apalagi saya emang udah nggak ada ibu kan. Ketika dia nangis-nangis seperti di konferensi kemarin, ya terenyuh hati saya untuk membantu dia. Ya udah saya bantu gitu loh. Dan fee-nya pasti buat abang sendiri. Via apa ini? Fee maksudnya ngebantu misalnya Transport. Oh nggak ada. Jadi dia ngebantu, iya. Nggak ada Tulus, apa ya. namanya? Nggak ada saya itu minta gaji segala macam, nggak ada. Saya emang nggak digaji, saya ngebantu dia. Bahkan saya ya pulang aja anak istri saya tinggalin gitu loh. Ya kan? Demi membantu dia berhari-hari. Bang, mungkin ketika abang ngomong halangin dulu, jadi mereka sudah paham. Ya udah paham, emak itu kan udah saya bilangin dari awal dan dia setuju. Atau lebih lanjut ke pengacara saya bisa. Berapa mengeluarkan uang selama Membantu dia. Nalangin Bunda Dordor itu habis berapa? Uang talangannya berapa, Bang? Ya perkiraan itu sekitar hampir 15-an. itu berapa hari itu ya? Apa ya? Ya 3 hari. 3 hari. 3 hari semuanya tuh 4 hari pas pulangnya. Itu 15 juta buat apa aja talangannya kalau Ya mobil, segala macam kan mobil kita nggak ada kendaraan segala macam, makan, minum, merokok, sewa mobil. Dan ya saya menggaji kawan saya ini. Kawan saya ini saya gaji karena dia ini kan ikut saya juga. Ya endorse-endorsean tuh saya gaji juga sebagai kameramen, kru segala macam. Ya dia ini ngurusin gitu loh. Jadi dia kan punya anak istri, nggak mungkin nggak saya gaji. Kalau saya taruh lah gitu loh. Ya, niat membantu orang jadi. Bang yang 15 juta itu, Bang. Ya makanya itu kan saya kirim ke dia 15.500.000 itu udah apa namanya? bersih buat talangan Bersih buat talangan itu. kemarin Dan ya. dia tuh bukan 15.500.000 yang dapat dia itu. Berapa tuh Bang? Semuanya total itu ada 36.700.000 pendapatan dia itu bersih ke dia. Ada buktinya tuh Bang? Ada buktinya. Tolong Kan kemarin dilampirkan kali. udah saya paparkan di pengacara mereka. rinciannya apa aja bang 36,7 sendiri? Hah? Di beberapa Semua ada di program. data tuh. Ya. Endosan di beberapa program. Ya, sebutin aja. Jadi klarifikasi dari Bang Taun ini karena Ibu Susilewati ini atau sebutannya Bunda Dordor ini kan sudah membuat berita atau pernyataan di media sosial baik di TikTok, IG maupun di teman-teman pers yang sifatnya nasional. Pertama tuduhannya adalah bahwa Bang Taun ini menipu. Yang kedua, selama di Jakarta dia hanya dapat 15 juta. Yang ketiga ada sabotase di nomor handphone, yang nomor handphone Bang Taun ini dimasukkan dalam akun sosial medianya Bunda Dordor. Semua tuduhan itu tidak benar. Pertama terkait pencantuman nomor telepon adalah karena permintaan dari Bunda sendiri. Yang kedua, terkait dengan penerimaan uang itu ternyata kan yang diterima adalah 36.700.000. Yang ketiga, setiap ada endorse berikut bayarannya berapa, honornya berapa itu selalu diberitahukan dari Bang Taun ke Bunda melalui WhatsApp dan semua ada buktinya dan disetujui. Begitu juga aliran uang dari yang endorse, ada honor-honor itu semua tercatat dan semua ada buktinya. Dari TV berapa, mungkin dari rumah makan berapa, itu semua ada semua udah kita klarifikasi. Kemudian kita udah serahkan ke lawyernya Bunda Dordor gitu. Jadi tidak ada yang namanya penipuan, tidak ada namanya penggelapan, tidak ada namanya penelantaran, tidak ada namanya sabotase. Ini kita klarifikasi, ini bukan masalah nominal ya, tetapi kan nama baik dari Bang Taun ini seolah-olah ini kan kalau kita lihat di Google aja kita cari searching seolah-olah nipu, seolah melakukan kejahatan gitu. Ini yang kita klarifikasi bahwa semua itu tidak betul, tidak benar. Maksud Bang Taun kepada Bunda atau Ibu Susilewati ini adalah murni membantu karena sesama dari Lampung. Bahkan sampai ke Jakarta ini semua pakai operasionalnya atau uangnya dari Bang Taun. Jadi niatnya hanya membantu sosial. Tidak ada sedikit pun bicara mengenai honor, mengenai gaji, tidak ada. Adapun operasional selama di Jakarta, itu pun juga Bang Taun ini keluar sendiri, keluar duluan, keluar uang gitu untuk Bunda Susilewati ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa
tidak ada terkait dengan perbuatan dari Bang Taun ini yang sifatnya nipu, menggelapkan atau sabotase dan lain-lain. Itu saya pikir tuduhan yang sangat kejam atas perbuatan atau atas pertolongan dari Bang Taun yang dibalas oleh Ibu Suswati yang seperti itu. Ini yang kita klarifikasi dan kami minta kepada Ibu Suswati untuk mencabut pernyataan-pernyataan seperti itu. Gitu. Sedangkan dokumen, data, semua sudah kita serahkan ke lawyernya. Bang Taun mungkin setelah ramai sempat hubungin langsung. Dari awal, dari Pulau Jakarta itu memang dia tidak mau bertemu saya. Sampai saya itu bertanya sama dia, kenapa nggak mau ketemu saya? Apa salah saya? Gitu loh. Ya, kata dia suaminya nggak mau bertemu saya. Lah, salah saya apa? Saya pengen ketemu dia terus. Ibarat katanya biar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba sampai ke sini dia malah buat pers kan? Gitu loh. Jadi saya juga bingung sama kayak media-media lagi ngeliput, kayak wartawan yang ngeliput ya kan? Ditanyain ke saya uangnya mana? Ya lucu lah. Infotainment kok nanya duitnya, gimana? Bingung saya juga. Kontak terakhir ini semuanya saya nggak pernah ngapus chatan dia dari awal saya chatan bertemu sama dia, tidak pernah. Terakhir saya bisa dibaca sendiri sama kalian. Saya minta ketemu dia dan jawabannya ada apa nih? 2 Januari. Tengah aja Bang. Ya, 2 Januari. Ya. Nah, dijawab dia. Iya mak, aman. Nanti ngobrol ya mak sama ayah. Nggak apa-apa kok, biar nggak ada salah paham. Juga kan belum pernah ngobrol sama ayah. Sekali lagi makasih. Nggak usah nak, nggak salah paham. Sekali lagi terima kasih. Kenapa mak? Kan silaturahmi, kata saya. Langsung aja ke jawaban dia. Mak dan nelpon bapak, dia nggak mau ketemu sama kamu. Sebenarnya permasalahan ini gampang. Kenapa dia itu masih satu kontak sama saya? Kenapa dia nggak WA saya? Tinggal tanya aja, telepon atau WA. Nak, kamu di mana? Ayo kita ketemu. Pasti saya jelaskan rinciannya apapun yang dia tanya ke saya. Bukan malah ngeheboh-hebohin kayak gini. Saya juga nggak mau heboh-heboh kayak gini. Gitu loh. Dia ketemu dia selalu menghindar ya Bang? Dia selalu menghindar gitu loh. Sampai kemarin itu aja, kan tahu-tahu dia nyawa pengacara. Nemuin saya juga sebenarnya nggak mau pakai pengacara. Kita kan bisa ketemu ngobrol. Secara keluarga. Iya, dia bawa pengacara ketemu saya. Disuruh klarifikasi ke kantor mereka hari Kamis kalau nggak salah. Tahu Rabu ngumpulin pers untuk ini peskon namanya ya. Peskon gini. Ya kan aneh, kita mau ketemu besok, dia peskon. Ya udah saya telepon pengacaranya, udah kita Sabtu aja ketemu gitu loh. Habis itu Sabtu ketemu, Jumat dia bikin berdua suaminya. Dengan menuduh saya yang macam-macam. Iya. Mensabotase nomor segala macam, ngomong saya ini benalu. Saya nggak terima dibilang benalu. Ya kalau nggak ada saya, dia mau kemana? Dia ngerti nggak di Jakarta gitu loh. Kan saya yang nganterin dia kemana, kesini, kesana, kesini. Bang, berarti kalau nggak ada surat pernyataan, klarifikasi balik dari Bunda Dordor terkait pencemaran nama baik ini bakal ditindaklanjutin secara hukum atau gimana? Ya itu pengacara saya aja. Gimana Bang? Ya, sebenarnya terkait langkah-langkah hukum apa yang mau kita buat nanti akan kita diskusikan pastinya dengan tim pengacaranya Bang Taun. Tapi yang jelas ini bukan persoalan mengambil duit ataupun menilep duit. Ini lebih ya sebenarnya yang kami nilai perbuatan-perbuatannya mereka ini lebih menyerang kehormatan. Nah, jadi merusak nama baiknya beliau. Dia ini saya tahu betul Bang Taun. Kebetulan kita satu daerah dari Lampung, dari nol dia mengawali karir sebagai influencer di Lampung, dihancurkan oleh hal-hal yang sampah, ini nggak penting sebenarnya. Nah, yang hanya niatnya membantu orang. Iya, awalnya dia membantu orang, tapi seolah-olah dituduh. Kalaupun memang mau merampok, merampas atau menggunakan duit, nggak model begini, nggak receh begini. Kita pun sebenarnya ngapain sih harus rame-rame begini gitu loh. Dia sampai ke Jakarta untuk memberikan keterangan, hal-hal yang nggak penting. Intinya kalau bisa dibilang kacang lupa kulitnya. Dia kalau tanpa Bang Taun belum tentu bisa ke Jakarta. Jadi permasalahan uang yang dia pakai memang dari awal memang nggak ada komitmen perjanjian, mungkin sejenis manajemen. Kalau kamu ada yang masuk nanti presentasi buat dia, nggak ada yang begitu. Cuman karena secara kekeluargaan dia anggap si Bunda Dordor ini adalah sebagai orang tua, apalagi kita satu daerah, ya yuk kita sama-sama maju, sama-sama dibangun. Cuman
Ini saya rasa mungkin ada oknum pihak-pihak yang mencoba menggoyangkan ombak ini gitu loh untuk menghancurkan nama baik dia. Mobil, memang kalau dari Lampung ke Jakarta nggak pakai bensin. Memang mobil naik kapal nggak pakai uang. Kalau pesawat sama ini. Nah, pesawat juga Pesawat segala ini, macam. TV. TV. Nah, artinya untuk dia di Jakarta transportasi segala macam ya dari siapa? Nah, intinya kalau untuk ada dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan Bunda Dordor dan suaminya, itu kami lagi sedang kaji. Nantinya mungkin kalau memang sudah kelewatan, kami akan melakukan langkah hukum. Mungkin bisa kami laporkan. Ya mungkin hari ini sedang berada di Jakarta, kebetulan beliau melihat video terkait adanya dugaan pencemaran nama baik di Jakarta, ya mungkin bisa jadi kita akan laporkan di Polda Metro Jaya, kemungkinan. Tapi ini masih kita kaji ulang. Bang Taun, izinkan Pak dibilangnya kan menipu ataupun apa juga. Memang angan-angannya Bunda sendiri itu dapat uang berapa sih sampai dia bilang minta haknya gitu. Ya makanya saya bingung. Sedangkan di TV kan udah saya jelasin, per program itu 2 juta rupiah di klarifikasi saya kan. Nah sampai wartawan pun ditanyain, ada 2 program, ya kan? 2 program itu wawancara liputan seperti ini, kegiatan dia sehari-hari. Ditanyain juga duitnya ke saya juga bingung. Sampai apa? Boleh nggak sebutin ini kecantikan itu? Jangan klinik kecantikan kan ada amplop langsung ke dia, masih nanya ke saya juga bingung mau dapat berapa sama ini gitu loh. Jadi kalau diwawancara sama wartawan seolah-olah ada bayaran. Nah itu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Kebetulan pada saat itu saya juga ada di lokasi. Jadi ada salah satu infotainment yang warnanya merah ya, warnanya merah. Jadi sedang meliput. Sebut aja ya, ada Silet ya, teman-teman Silet. Kebetulan saya kenal juga waktu meliput. Ya. Jadi pada saat diliput, Silet ini meliput kegiatannya sehari-hari Bang Taun dan Bunda Dordor, dari mulai ke klinik kecantikan sampai ke rumah makan, salah satu masakan tradisional di Lampung, sambal seruit Indonesia. Jadi pikirannya dia, pahamnya dia ada, ini dapat duit gitu loh. Pahamnya Begitu, dia pahamnya dia job gitu. Ini ketidaktahuannya dia, lalu dia konsultasikan dengan teman-teman, mungkin mohon maaf rekan profesi kami juga lawyer. Harusnya saya sangat sayangkan, kenapa teman-teman lawyernya tidak mengedukasi. Kita juga nggak tahu keterbatasan. Itu ya, Bang Handoko ya. Tambahan, Bang? Ya, artinya sebenarnya kami cuman dari Bang Taun ini meminta bahwa pernyataan-pernyataan Bunda yang sifatnya mengarah ke dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong itu untuk dicabut dan diklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi semua pendapatan yang didapat oleh Bunda itu sebelum debat itu selalu Bang Taun ini selalu menyampaikan ke Bunda Dordor ini Bunda sekian, oke nggak? Oke, ini sekian, oke gitu. Ya, benar. Dan beberapa juga langsung dibayarkan ke Bunda. Jadi tidak ada yang namanya tidak transparan. Bahkan dari honor itu pun tidak ada. Oh ini sekian persen buat Bang Taun, nggak ada. Nggak ada saya. Karena nggak ada yang masuk ke rekening Bang Taun. Ya itu kan saya bilang dari awal. Kalau di Jakarta itu saya ngumpulin uang itu, gitu loh. Karena kalau yang kayak besar kayak apa nyebutin itu ya nggak apa-apa. Willy Salim. Willy Salim, 20 juta timnya ngirim. Itu langsung ke rekening dia. Saya nggak mau megang duit yang sebesar-besar itu. Berarti di luar 15,5 itu Bunda dapat uang amplop juga dari Willy Salim 20 juta. Oh iya, bukan cash, direct nih. Dikirim. Transfer. Nah, ya makanya saya bilang dia membuat stigma masyarakat, dia itu mendapatkan pulang dari Jakarta itu 15.500. Sebenarnya nggak benar itu. Dia itu mendapatkan 36.700.000. Udah saya hitung. Nah, jadi yang kebingungannya Bang Taun, dia menyebut hanya dapat 15 juta. Sedangkan yang dari, mohon maaf ya saya sebut, influencer Willy Salim, timnya memberikan 20 juta langsung ke dia. Langsung ke rekening dia. Yang menjadi pertanyaannya, ya logika saja. Apakah yang dia sebut 15 juta itu, ya Willy Salim aja 20 juta. Anggaplah dia nggak anggap yang dia transfer kan beda lagi. Yang ditransfer 15.500. Nah, jadi yang Willy Salim dianggap nggak sama dia? Nah, itu aja udah berapa tuh? 15 tambah 20 juta, 35. Ya, terus harus ditransfer berapa gitu? Berapa miliar yang seharusnya transfer ke dia itu? Maaf, mungkin ketika Bang Taun meminta uang talangan tersebut dari pihak mereka seperti apa respon? Nah, ya nggak ada masalah dari awal itu. Makanya saya bilang pas dia pulang ke
pulang dari Jakarta ke Lampung, tiba-tiba dia tuh berubah sama saya gitu loh. Sampai saya kan udah tunjukin WA-nya tadi kan, saya sampai memohon, kayak saya punya salah gitu loh. Kenapa sih? Salah saya apa? Sehingga suaminya katanya nggak mau ketemu saya, nggak boleh dia ketemu saya. Salah saya apa gitu loh? Ya, nih gara-gara silet sebenarnya nih. Kenapa bilang, tuh? bilang kan saya suaminya. suaminya. Oh iya, Mungkin sempet- cemburu sempet suami ini tuh. sama saya. Bisa Ya kan? jadi, bisa jadi. Nah ini bahaya nih silet ini. Jangan sampai salah lagi ya. Oh iya, suaminya Bunda Dordor ya. Ya, jadi klarifikasi ya saya bukan suaminya gitu. Oh iya, nama program yang disebutin lagi ya. Oh iya. Oke. Maaf ya disebut ya. Nah, Bang, tapi yang uang 15 juta yang abang bilang kepakai buat akomodasi itu udah dipotong dari honornya Bunda belum bang? Atau belum diganti? Ya udah bersih semua itu. 15 tuh blok ke dia. Kedik semua. Berarti awalnya memang Bunda ini dapat uang puluhan juta, terus kemudian habis dipotong sama abang 15 juta, abang transfer ke Bunda. Nggak ada yang motong 15. Nggak ada yang motong-motong. Saya itu kan Talangan tadi bang. Tadi kan abang kepake. Oh iya, ya itu. Ya, Ya itu ya, ganti ya, duit ya. saya dan gaji teman saya ini. Iya. Gitu loh. Udah dibayar. Ini sudah dibayarkan. Iya, maksudnya abang suruh potong langsung dari yang kemarin honornya. Ya karena kan saya bilang, saya itu kan ngumpulin uangnya itu perjanjian kami berdua gitu loh. Karena dia nggak punya uang. Sedangkan orang di situ kan rame. Ya kan? Dia bawa anaknya sama teman-temannya gitu loh. Dan kebutuhan saya melakukan kegiatan itu kan kebutuhan dia bukan saya. Bang, Gitu loh. ada loncat abang cerita. Pertanyaannya tadi begini. Berapa uang yang abang terima? Audio Jungle.